SMP Negeri 1 Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan hasil praktik terbaik dari pengalaman mengajar selama PTMT. Adapun judul yang saya angkat yaitu aktif bersama blended learning di masa tatap muka terbatas. Sebelum PTMT, kita tahu bahwa pada masa pandemi COVID, pembelajaran dilaksanakan secara daring. Adapun upaya guru yang dilaksanakan yaitu banyak sekali Bapak Ibu guru kami mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetisi IT kami. Yang kedua yaitu perlu memanage waktu pembelajaran yang sangat terbatas. Perencanaan pada pembelajaran tatap muka, di mana sebelumnya saya sudah melaksanakan beberapa pembelajaran, di antaranya yaitu belajar dengan bergantian dengan memberi tugas yang sama, baik yang di rumah maupun yang di sekolah. Yang kedua yang pernah saya lakukan yaitu dengan pembelajaran menggunakan daring dengan Meet atau Zoom yang bermaksud untuk menggabungkan keduanya agar bisa belajar secara bersama. Namun hal ini terkendala oleh sinyal yang kurang mendukung. Untuk mengatasi hal ini sehingga perlu adanya belajar bersama blended. Adapun tujuannya yaitu mengoptimalkan cara belajar peserta didik di sekolah maupun di rumah dengan memberi tugas yang berbeda. Untuk pelaksanaan, guru menyiapkan yang pertama yaitu materi untuk dipelajari pada malam hari. Yang kedua, guru membuat lembar kerja peserta didik atau LKPD atau disebut juga dengan worksheet untuk dikerjakan pada peserta didik yang ada di rumah. Dan yang ketiga yaitu guru membuat PPT maupun PowerPoint dan media pembelajaran baik gambar, kartu maupun berupa game harus dipersiapkan terlebih dahulu. Adapun langkah-langkahnya antara lain, yang pertama, materi yang harus digunakan atau dipelajari di-share pada malam hari. Sedangkan yang kedua, peserta didik yang di rumah akan diberikan LKPD sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Selain itu juga peserta didik yang di rumah ini diberikan kesempatan untuk mencari informasi dari layanan daring seperti akses ruang guru, Wiper School, dan lain-lain. Sedangkan peserta didik yang di sekolah, mereka diajak untuk berpraktek, berdialog, dan penekanan pada materi agar mereka dapat pengalaman dalam pembelajaran. These are universities. What are these? These are universities. Ya. Berikutnya, you number 2. Selanjutnya adalah evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran ini. Penulis atau saya telah memberikan angka kepada 96 peserta didik dari 3 kelas yang saya ampu menyatakan setuju, yaitu sebesar 81,25%. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh mereka. Yang pertama, mereka salah satu anak menyatakan bahwa tidak keberatan dan lebih semangat untuk belajar. Ada yang kedua, anak yang kedua juga menyatakan senang agar tidak malas di rumah. Ini pendapat dari anak-anak yang ada saat di rumah mereka mengerjakan. Terakhir yaitu tindak lanjut. Untuk tindak lanjut, saya mengambil segi positif dan negatif. Dari segi positif, peserta didik terbiasa untuk belajar, di mana di malam hari mereka akan membaca materi yang sudah saya berikan pada malam hari itu. Yang kedua adalah terbiasa mencari informasi dari sumber lain seperti buku, akses layanan daring, serta dapat pengalaman belajar maupun praktek langsung saat pembelajaran di sekolah. Adapun segi positif dari seorang guru yaitu dapat mengetahui perkembangan belajar peserta didik, baik yang di rumah maupun yang di sekolah. Terakhir
itu dari segi negatif untuk tindak lanjut ini, peserta didik yang di rumah tidak bisa dipantau secara langsung karena mereka berada di rumah. Sedangkan guru yaitu harus ekstra dalam menyiapkan perangkat pembelajaran. Demikianlah praktek terbaik yang saya lakukan di SMP Negeri 1 Lasem. Semoga dapat sebagai solusi dan diimplementasikan oleh guru lain sehingga peserta didik dapat aktif dan senang belajar dimanapun, kapanpun dalam mencapai tujuan pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.